Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustalah hadis bagian keempat. Rawi artinya yang menceritakan, yang meriwayatkan. Musnid artinya yang menyandarkan. Bukhari karena ia yang menyandarkan hadis itu kepada Al-Humaidi, maka dinamakan dia musnid. Al-Humaidi karena ia yang menceritakan hadis itu kepada Bukhari, maka ia dikatakan rawi. Bukhari pun bisa dikatakan rawi terhadap kita sebab ia yang menceritakannya kepada kita. Jadi, tiap-tiap orang yang membawa khabaran disebut rawi. Dan ketika ia menyandarkan khabaran itu kepada seseorang, dinamakan dia musnid. Yang ketiga, tadi rawi yang kedua, yang ketiga mukharij artinya yang mengeluarkan. Tiap-tiap orang yang mengeluarkan atau mencatat hadis dinamakan mukharij. Yang keempat, sahabi artinya sahabat, kawan. Kalau lebih dari 2 orang dinamakan sahabat. Menurut ketetapan ulama hadis, bahwa yang dikatakan sahabi ialah seorang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta beriman kepadanya dan mati dalam keadaan beragama Islam. Kalau perempuan disebut sahabiyah. Selanjutnya, yang kelima, tabi'i. Artinya seorang yang dianggap mengikuti atau menurut, kalau banyak disebut tabi'in. Untuk seorang perempuan disebut tabi'iyah. Menurut ulama ilmu hadis, yang dikatakan tabi'i itu ialah seorang yang bertemu dengan sahabat Nabi serta muslim. Yang keenam, matan. Artinya kekerasan atau kekuatan, kesangatan. Matan dalam ilmu hadis ditujukan kepada lafad-lafad dan omongan yang terletak sesudah rawi dari akhir sanad. Yang ketujuh, awal sanad atau permulaan sanad, yaitu di tempat rawi yang pencatat hadis terima khobar daripadanya. Yang kedelapan, akhir sanad, yakni di tempat orang yang berada di akhir sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang bersabda Nabi bersabda itu Rasulullah, atau di tempat orang yang ada di penghabisan sebelum sahabat. Kalau yang berkata itu sahabat. Kalau yang berkata itu Nabi, maka akhir sanadnya ialah sahabat. Jika yang beromong itu sahabat, maka akhir sanadnya ialah tabi'i. Yang kesembilan, pertengahan sanad, bahasa Arabnya wasatus sanad. Wasatus sanad, yaitu di tempat rawi atau rawi-rawi yang terletak antara awal sanad dan akhir sanad. Yang selanjutnya, ahliyatul adai, sifat rawi menyampaikan hadis. Selain dari perkataan-perkataan yang tersebut di dalam penjelasan, maka selanjutnya adalah ada beberapa kata-kata lain yang perlu diketahui dan diingat-ingat. 1. Adil. Artinya adil, maksudnya seorang muslim yang baligh, berakal, tidak mengerjakan dosa-dosa, dan selamat dari sesuatu yang dapat mengurangkan kesempurnaan dirinya. Yang kedua, labid, artinya orang yang hafaz.
Orang yang hafaz dalam ilmu hadis ada dua macam caranya. Satu, orang yang hafaz betul-betul apa yang ia dengar sehingga dapat mengeluarkannya bila mana saja ia kehendaki. Yang kedua, seorang yang memelihara benar-benar sebuah kitab padanya semenjak ia mendengar apa yang tertulis dalam kitab itu dan ia bereskannya hingga waktu menyampaikannya kepada orang lain. Yang ketiga, syuzuz, artinya keganjilan-keganjilan, keasingan-keasingan, kalau satu disebut syad. Yang dimaksud dalam ilmu hadis, sanad atau matan yang diriwayatkan oleh orang kepercayaan, tetapi isinya menyalahi riwayat orang yang lebih kepercayaan daripadanya, atau khobaran itu menyalahi riwayat beberapa orang kepercayaan yang lain dengan ada tambahan atau pengurangan. Yang keempat, illah qadihah. Ilat artinya penyakit, sebab. Qadihah artinya yang tercela. Yang dikehendaki ahli hadis ialah hadis yang mestinya terputus sanadnya, tetapi pada zahirnya kelihatan bersambung, atau mestinya omongan sahabat, tetapi pada zahirnya sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain yang terbalik atau berubah dari semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.